kita nanti mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara kita melihat dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Satu renungan yang Tuhan kasih buat kita semua hari ini. Kejadian pasal pertama. Kita percaya, kita tahu, dan kita menyadari bahwa kitab Kejadian merupakan awal dari semuanya. Awal dari segala yang ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Alkitab menuliskan di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan masih kosong. Ini menjadi satu dasar awal mula dari semua yang ada, bahwa kondisi yang ada di seluruh penciptaan, di seluruh universe, di seluruh alam adalah belum berbentuk dan kosong. Kata yang dipakai yaitu belum berbentuk adalah tohu. Kemudian kata yang dipakai untuk kosong adalah bohu. Jadi kalau digandeng belum berbentuk dan kosong, itu dalam bahasa aslinya tohu wa bohu. Saudara, apa arti kata tohu? Ketika saya membaca dari bahasa asli, tohu itu punya pengertian yaitu empty, tidak ada bentuknya, nothingness, berarti sama sekali tidak ada apa-apa. Itu pengertian dari tohu atau belum berbentuk. Dan kata bohu itu punya pengertian ternyata sama, emptiness, tidak ada bentuknya, plain, datar, rata. Terus kemudian bahkan ada terjemahan yang luar biasa dituliskan waste. Waste itu artinya, sebetulnya arti kata waste itu sampah, tetapi arti kata waste juga artinya sia-sia, vanity, kehampaan. Nah, mungkin itu bahasa yang tepat. Kita lihat bahwa ketika Tuhan menciptakan, memulai untuk menciptakan, dia memulai dari tidak ada apa-apa. Saudara, kalau kita mengenal angka dari 0 sampai seterusnya, 0 itu masih ada bentuk, masih ada angka 0. Tetapi kitab Kejadian, tohu, bohu, itu betul-betul dari tidak ada sama sekali. Itulah yang Tuhan lakukan ketika membuat mujizat. Dia menciptakan dari yang tidak ada sama sekali. Bentuk sedikit 0 pun tidak ada. Kemudian dari kosong, dari kehampaan, dari kekeringan. Ada sebuah terjemahan menuliskan wilderness. Kalau saya menerjemahkan arti kata wilderness itu, saya lebih suka pakai kata antah berantah. Tidak jelas. Tidak jelas mau kemana, tidak jelas awal, tidak jelas akhir. Itulah yang Tuhan lakukan. Dari sesuatu yang tidak jelas, awal akhirnya, dari sesuatu yang tidak jelas tujuannya, dari yang kosong, dari yang hampa, dari yang tidak ada apa-apa, dari antah berantah, dari yang tidak berbentuk, dari yang semua yang tidak ada sama sekali keberadaannya. Itulah Allah kita yang hebat. Dia melakukan kegiatan penciptaan dari empty, sama sekali tidak ada modal. Kemudian kita lihat ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Bahasa asli dari kata baik adalah top, T-O-B, ya, top. Mungkin saudara pernah dengar. Arti kata top itu ternyata luar biasa. Ketika saya cek arti kata top ya saudara, mempunyai pengertian menyenangkan. Nah, menyenangkan, pleasant.
Arti kata top yang lain adalah rich, wah, kaya. Arti kata top yang lain adalah valuable atau berharga. Arti kata top yang lain adalah makmur. Arti kata yang lain adalah happy. Wow. Arti kata yang lain adalah bagus, benar. Anda bisa membayangkan Tuhan kita yang hebat menciptakan dari yang kosong, yang tidak ada apa-apa, hampa, tidak jelas, tidak ada bentuknya sama sekali, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada tujuan, kemudian dirubah menjadi menyenangkan, menjadi makmur, menjadi bagus, menjadi indah, menjadi berlimpah-limpah. Itulah kata yang dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan ketika Abraham berkata begini. Di dalam satu Alkitab, bagian Alkitab dituliskan di Perjanjian Baru mengenai Abraham. Dia bilang begini, sekalipun aku tidak punya dasar untuk berharap, sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap juga. Kenapa? Karena Abraham mengerti bahwa Tuhan itu sanggup membuat sesuatu dari tidak ada apa-apa sama sekali. Bahkan Tuhan bisa membuat sesuatu dari yang sudah in the wilderness, in the wasteland, di tempat yang terbuang, di pembuangan sampah, di tempat yang hancur, di tempat yang rusak, di tempat yang chaos, di tempat yang mati. Tidak ada kebetulan bahwa Tuhan menunjukkan Dia sanggup membuat Abraham dan Sarah yang betul-betul sudah expired, sudah uzur, sudah tidak mungkin dari sisi manapun rahim Sarah sudah mengerut, sudah tua, bahkan sel telur pun tidak ada, indung telur mungkin sudah mati, semuanya tidak ada. Tetapi Tuhan sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada bukan cuma menjadi ada, ini yang luar biasa, bahkan menjadikan dari yang tidak ada, dari yang kering, dari yang mati, dari yang terkubur, dari yang hampa, menjadi berlimpah, menjadi makmur, menjadi cantik, menjadi indah, menjadi kaya, menjadi bagus. Pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada semua Anda, sekalipun kita tidak punya dasar untuk berharap, karena mungkin kita melihat kondisi kita, keuangan kita tidak ada dasar, kita tidak ada modal, kita kering, kita hampa, kita betul-betul empty. Bu, saya udah nggak punya tabungan, saya nggak ada apa-apa, semuanya habis, bahkan semuanya tidak bisa saya pakai untuk lagi berharap. Saya bahkan katakan, Bu, sekarang untuk cari kerja juga susah, karena saya sudah tambah umur. Siapa yang mau menerima orang yang tambah umur untuk kerja? Untuk bangun usaha sendiri, modal pun tidak ada. Pagi ini Tuhan mengingatkan sesuatu yang sederhana. Bahkan Tuhan mengingatkan kita semua, aku lo bisa membuat dari yang sama sekali kamu tuh tidak punya apa-apa. Sampai di-create Tuhan menjadi apa-apa. Bukan apa-apa toh, apa-apa yang berlimpah, yang baik, yang bagus, yang indah, yang cantik, yang kaya, yang makmur, yang mendatangkan kesenangan buat kita semua. Jadi jangan berkata juga bahwa Bu, kondisi saya seperti sudah mati. Kondisi saya seperti sudah kering, sudah terlambat. Rumah tangga saya seperti sudah mati. Suami saya sudah tidak bisa saya harapkan. Terlalu keras, Bu. Terlalu susah untuk dirubah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bahkan saya mau bilang pada kalian semua pagi ini, sekalipun itu nggak mungkin, pekerjaan Tuhan sejak dari awal kita kejadian, dari awal semua sejarah, pekerjaan Tuhan adalah Dia suka sekali untuk membuat dari yang tidak ada sama sekali menjadi sesuatu yang ada, bahkan dalam kualitas yang sangat-sangat terbaik. Saudara, bahkan saya merasakan semakin tidak ada, semakin nothingness,
semakin tidak ada sama sekali. Itu menjadi platform yang menyenangkan buat Tuhan. Kalau Anda lihat dari ayat yang pertama tadi, tidak ada apa-apa, plain, nothingness, empty, sia-sia. Kemudian Anda lihat semua sejarah penciptaan. Dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan justru mempunyai ruangan untuk berkreasi dan berbuat sebanyak-banyaknya. Dia bikin bukan cuma samudra, dia bikin cakrawala, dia bikin bulan, bintang, matahari, dia bikin tumbuhan, dia bikin aneka macam tanaman, dia bikin binatang di air, dia bikin binatang di darat, dia bikin binatang di udara. Artinya apa? Semakin kita tidak punya dasar untuk berharap, semakin kita tidak ada modal, semakin kita tidak punya sedikit apapun yang tersisa, semakin besar kesempatan buat Tuhan untuk mendesain dan menciptakan sebanyak-banyaknya dalam hidup saudara dan saya. Bahkan di ayat 31 mengakhiri dari kitab Kejadian pasal pertama. Saya sungguh sangat bersyukur. Ayat 31 diakhiri dengan kalimat begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Selama hari pertama, penciptaan sampai hari ke-6, Tuhan berkata, Tuhan melihat semuanya baik. Tetapi di akhir dari pasal 1, Tuhan mengakhiri dengan perkataan, Alkitab mengakhiri dengan kata-kata, sungguh amat baik. Saya melihat bahasa asli dari sungguh amat baik punya pengertian begini, exceedingly, extremely. Artinya sangat. Orang Surabaya mantap kalau ngomong pol ditambahi o gitu ya. Jadi kalau istilahnya Tuhan membuat dari yang sama sekali tidak ada, itu menjadi berlimpah-limpah. Itu pada akhir ayat 31, kalau diterjemahkan seperti ini, Tuhan membuat dari yang tidak ada menjadi sungguh banyak pol, makmur pol, luar biasa pol, gitu ya kan, amat sangat. Pagi ini menjadi sebuah rema buat kita semua. Kalau hari ini kalian berkata, kondisi saya sudah kering, kondisi saya sudah tidak ada, habis Bu, habis sudah, saldo mantap sudah habisnya, tidak tahu mau kemana. Bahkan saya berkata, mungkin saudara dari ujung rambut sampai ke kaki nggak punya modal apa-apa untuk bergerak. Tapi dengarkan baik-baik, itu justru menjadi platform yang sangat menyenangkan buat Tuhan. Karena kesempatan Tuhan untuk create sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya semakin luas. Amin. Dia akan buat dari hari pertama sampai hari ke-6. Begitu banyak kreasi ciptaan yang dia bikin. Dan dia akan mengakhiri dengan perkataan, sungguh amat baik. Tiba-tiba pagi ini, ayat ini menjadi sebuah rema. Dan dengarkan semua teman-teman. Sekalipun kita tidak punya dasar untuk berharap, tetap percaya bahwa pada akhirnya kita akan mengalami sungguh amat baik. Exceedingly, extremely, abundantly. Sangat-sangat banyak. Sampai terjemahan menuliskan begini, kualitas muchness. Saya baru tahu bahasa Inggris muchness, setahu saya very much. Tetapi saking istilahnya kualitasnya saking wow-nya sampai dituliskan muchness. Kualitas saking banyaknya. Dan saya percaya jangan melihat apa yang ada, tetapi lihat kuasa yang Tuhan punya. Dia sudah menunjukkan sejak awal penciptaan, dia memulai dari tidak ada sama sekali. Lalu menjadi muchness yang luar biasa. Mari saudara kita siapkan perjamuan tubuh dan darah. Ketika Yesus mati dan bangkit, dia mengalahkan semuanya. Dia mengalahkan alam maut.
Dia mengalahkan satu tingkat yang paling menakutkan, yaitu yang namanya kematian. Karena bagi banyak orang, kematian itu betul-betul sudah dead end. Tidak ada jalan lagi, tidak ada harapan. Tetapi oleh karena Yesus disalibkan dan kemudian bangkit, maka Tuhan berkata buat kita semua hari ini, apa yang menurut saudara dan saya seperti sudah mati, rumah tangga yang mati, finansial yang sudah mati, pekerjaan yang sudah mati, harapan yang sudah mati. Saya mau katakan, itu menjadi platform karena Tuhan sudah bangkit mengalahkan semuanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kami percaya kami telah mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Saat kami makan roti ini, Tuhan, kami menjadi koinonia, menjadi satu dengan tubuh-Mu. Dan kami berkata di dalam nama Yesus, tubuh kami mengalami kebangkitan. Ketika kami makan roti ini, kami juga percaya bahwa semua area yang mati dibangkitkan kembali. Semua area bahkan yang nothingness menjadi muchness. Oleh karena kebangkitan Engkau. Oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Kami terima sekarang Tuhan. Kami saat makan roti ini. Kami koinonia menjadi satu dengan Engkau. Tubuh-Mu menjadi bagian dari hidup kami. Kami menjadi bagian dengan Engkau. Kami terima dan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan dengan ini. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Tuhan, inilah darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Darah-Mu menjadi sebuah tanda meterai yang menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Dan sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan, seluruh kehidupan kami menjadi milik-Mu. Dan saat kami minum anggur ini, darah-Mu mengalir di dalam seluruh pembuluh darah di tubuh kami Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Segala kutuk telah dipatahkan. Oleh karena darah-Mu mengambil alih semuanya. Segala kematian telah dikalahkan. Yang mati-mati di dalam kehidupan kami. Saat kami bersatu di dalam darah-Mu, kami percaya kami mengalami dan menerima aliran kehidupan, kebangkitan kembali. Setiap bagian tubuh kami dibangkitkan dalam kesehatan yang sempurna. Setiap area kehidupan kami, rumah tangga kami, mengalami kebangkitan yang sempurna. Kami koinonia dengan darah-Mu Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan syukur. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya pagi ini kami sudah menjadi manunggal dengan Engkau. Kami percaya dari nothingness Tuhan, emptiness, wasteland, wilderness akan Kau rubah Tuhan menjadi prosperity, menjadi life, abundant life, kehidupan yang berlimpah-limpah dengan kualitas yang terbaik, rumah tangga yang dipulihkan, kesehatan yang dipulihkan, keuangan yang diberkati, kehidupan yang dibangun, sehingga dari yang nothingness akan menjadi sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Kita percaya hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Amin. Aku di dalam hati.